Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, para penonton yang saya cintai, dapat salam dari Penada. Semoga kita selalu bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana telah menciptakan laki-laki dan perempuan, langit dan bumi, siang dan malam, aku dan kamu. Sholawat berbingkai salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, Muhammad al-Anbiya, Muhammad al-Mustafa, Rasul terbaik penutup para nabi. Semoga dengan seringnya kita bersolawat, kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW adalah sosok pemimpin yang tiada duanya dalam sejarah manusia. Kepemimpinannya bukan hanya diakui oleh umat Islam saja, akan tetapi oleh banyak sejarawan dan tokoh dunia. Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin sejati dalam berbagai aspek kehidupan. Beliau tidak hanya memimpin sebagai seorang nabi, akan tetapi sebagai kepala negara, panglima perang, hakim, dan pemimpin spiritual bagi umat Islam. Beberapa keteladanan Nabi Muhammad yang menonjol. Yang pertama, memiliki akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran surah Al-Qalam ayat 4. Dan keteladanan Nabi Muhammad SAW yang kedua, yaitu pemimpin yang tegas, adil, dan bijaksana. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi yang adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Quran surah Al-Maidah ayat 8. Nabi Muhammad SAW selalu menegakkan hukum dengan tegas. Ketegasan tersebut tumbuh dari sikap yang adil. Dalam perannya sebagai pemimpin, beliau selalu berusaha menempatkan keadilan di atas segalanya. Ketika ada perselisihan, beliau akan mendengarkan dari kedua belah pihak dengan seksama, memberikan keputusan yang adil, tidak memihak. Beliau akan berlaku adil, baik memutuskan perkara kecil maupun besar. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Keteladanan Nabi Muhammad yang ketiga yaitu beliau selalu berusaha menyampaikan pesan-pesan agama dengan cara yang bijak dan penuh hikmah. Beliau menggunakan metode komunikasi yang mudah dipahami oleh orang-orang dari latar belakang yang berbeda, yaitu dengan cara bermusyawarah atau diskusi sehingga menemukan titik temu yang diharapkan. Beliau tidak pernah memaksakan kehendak orang lain, akan tetapi beliau selalu berusaha bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam mengambil keputusan. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا أَجَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Yang artinya, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Quran surah Al-Imran ayat 159. Musyawarah adalah cerminan dari kepemimpinan yang menghargai pendapat orang lain dan menghormati hak setiap individu untuk berkontribusi dalam mengambil keputusan. Kemudian keteladanan Nabi Muhammad SAW yang keempat, yaitu
pemimpin yang memiliki jiwa kemanusiaan. Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin yang sangat perhatian terhadap kesejahteraan umatnya. Beliau selalu memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat seperti makanan, pakaian, dan keamanan terpenuhi dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Dia melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Quran Surah An-Nahl ayat 90. Keteladanan Nabi Muhammad adalah bukti nyata dari pengamalan ayat ini. Beliau selalu berusaha memastikan bahwa tidak ada seorang pun di antara umatnya yang terlantar atau tidak terpenuhi kebutuhannya. Nabi Muhammad SAW dikenal dengan pemimpin yang sangat perhatian terhadap umatnya. Beliau akan menunjukkan rasa kasih sayangnya melalui kata-kata maupun tindakan. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Sebagai penutup, kepemimpinan Nabi Muhammad adalah contoh sempurna bagi siapapun yang ingin memimpin dengan baik. Beliau menunjukkan bahwa kepemimpinan yang sukses bukanlah tentang kekuasaan atau otoritas, akan tetapi tentang akhlak, keadilan, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah al-ayah, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya tutup dengan sebuah pantun. Jalan kaki ke perapatan, perginya beli bakwan. Maafkan semua kekurangan karena kesempurnaan. Lagunya Rizky Febian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.